Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma aftah qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang Islam itu adalah agama damai. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Islam itu penebar rahmat. Islam itu adalah ketenangan. Pada malam ini kita akan membahas lanjutannya tentang al-alaqat al-insaniyah, hubungan antar sesama manusia. Pada poin yang pertama berkaitan dengan alaqatul muslimina ba'duhum bi ba'd, hubungan antara muslim dengan muslim yang lain. Jamaah sekalian, ja'al islamu liyajma' al-qalba ilal qalbi. Islam itu hadir ke tengah-tengah kita itu dalam rangka mengumpulkan, menyatukan antara satu hati dengan hati yang lain. Wa yadhammu as-saffa ila as-saffi, dan merapatkan satu barisan dengan barisan yang lain. Apa tujuannya? Mustahdifan iqamata kiyanin muwahhad. Tujuannya adalah agar kita itu mampu menegakkan nilai-nilai yang muwahhad, nilai-nilai yang satu. Dan kita berusaha untuk menghindari apa saja yang menyebabkan perpecahan. Kenapa kok kita harus menghindari perpecahan? Karena perpecahan itu adalah sababul fashal wal hazimah, sebab kegagalan, sebab kekalahan umat Islam itu adalah ketika terjadi banyak friksi, terjadi banyak kelompok, terjadi banyak perbedaan, sehingga membuat orang Islam itu lemah. Kalau Islam itu lemah, maka menjadi santapan empuk bagi kelompok-kelompok lain. Karena itu dalam hadis yang sering kita dengar, ya, bahwasanya Islam itu akan dikepung, kata Rasulullah. Yushikal umamu antatada al-akalatu kama tadada al-akalatu ala qas'atiha. Kalian itu suatu saat akan menjadi santapan umat-umat selain kamu seperti makanan yang diperebutkan. Pada saat itu sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah, apakah pada saat itu kita jumlahnya sedikit? Kata Nabi, la bal antum katsirun walakinnakum husaun ka husa'is sail. Tidak, jumlahmu itu banyak, tapi jumlah yang banyak itu ternyata tidak punya kekuatan. Banyaknya kita pada saat itu, kata Nabi, seperti banyaknya buih yang ada di lautan, terombang-ambing ke sana kemari,
ombaknya ngalor melu ngalor, ombak ngidul ya melu ngidul, angin ngitan ikut ngitan. Dan kata Nabi pada saat itu sudah dicabut kehebatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kehebatan kita dicabut oleh Allah? Karena kata Nabi pada saat itu kita sudah diserang satu penyakit, ya, penyakit yang kronis. Apa penyakitnya itu? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Obsesinya itu hanyalah ingin menguasai dunia, mengeruk keuntungan dunia, dan takut akan kematian. Nah, karena itu jemaah sekalian, Islam senantiasa mendorong kita sebagai umat Islam ini untuk senantiasa bersatu. Kalau ada hal-hal yang membuat kita itu bertengkar, itu diminimalisir, dicegah, jangan sampai terjadi pertengkaran. Wa awwalu ribatin minar rawabit al-adabiyah huwa ribatul iman. Kita harus ingat bahwasanya yang mengikat kita, ikatan kita di sini itu bukan ikatan suku, bukan ikatan bahasa, bukan ikatan apa-apa, bukan ikatan sesama profesi, tapi yang menguatkan kita itu adalah ribatul iman. Tali iman itu yang menguatkan satu, ya, menguatkan kita dengan yang lain. Fahuwal mihwar alladhi taltaqi indahul jama'ah al-mu'mina. Fal imanu yaj'alu minal mu'minina ikha'un aqwa min ikha'in nasab. Iman itulah yang menjadikan kita bersaudara. Dan kekuatan persaudaraan kita yang didasari berdasarkan iman itu lebih kuat daripada ikatan persaudaraan yang didasari oleh nasab atau keturunan. Allah berfirman di beberapa ayat tentang hal ini. Misalnya dalam surat Al-Hujurat itu Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman itu bersaudara, ikhwah. Ikhwah itu apa? Ikhwah itu diambil dari kata akhun. Akhun itu adalah saudara seayah seibu. Artinya orang Islam itu hubungan persaudaraannya seakan-akan seayah dan seibu. Meskipun kadang persaudaraan saya seibu tidak lebih kuat daripada persaudaraan sesama iman. Buktinya ketika bagi warisan berantem antara adik dan kakak, ya, antara adik dan kakaknya berantem gara-gara warisan. Dalam ayat yang lain, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin dan mukmin yang lain itu menjadi wali, aulia. Antara satu dengan yang lain itu bisa menjadi wali. Artinya hubungannya itu luar biasa kuatnya. Al-muslimu akhul muslim. Dan dalam hadis Rasulullah SAW jelaskan, al-mu'minu ilfun ma'luf. Orang mukmin itu menyayangi dan disayangi. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak menyayangi dan tidak disayangi. Artinya jamaah, kita sebagai sesama mukmin, sesama muslim harus saling mencintai di antara kita satu dengan yang lain. Jangan cekcok saja, jangan berantem saja. Kalau orang Islam itu berantem, yang diuntungkan adalah orang-orang di luar Islam, ya.
Dalam hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang mukmin bagi mukmin yang lain itu seperti bunyan, seperti bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kait mengkait antara bata satu dengan bata yang lain, itu mukmin. Karena itu jangan sampai kita melukai hati saudara kita. Jangan sampai kita membahas kekurangan saudara kita. Jangan sampai kita membuka aib saudara kita. Tutupi kalau ada aib. Ya, jangan malah dibuka sak dunya waro kabeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah ketika ada sahabat yang lari menemui Nabi dan menceritakan, ya Rasulullah, fulan telah berzina. Fulan telah berzina. Nabi pura-pura gak dengar. Fulan telah berzina. Rasulullah merah mukanya. Kenapa itu saudaramu kok tidak kamu tutupi aibnya? Padahal betul-betul telah melakukan berzinahan. Nabi bertanya, apakah ada saksi yang melihat itu? Ada. Ya udah, kalau begitu dihukum kalau ada saksinya. Tapi Nabi tidak suka kalau ada aib saudaranya itu dibuka. Sebisa mungkin aib itu ditutupi. Biasanya masyarakat kita itu lebih senang membuka aib daripada membuka kebaikan orang. Jarang kita dengar ada cerita membahas kebaikan orang, itu jarang. Yang banyak itu ngumpul-ngumpul membahas kekurangan orang, ya. Wa huwa yuhissu bi ihsasihi. Apa maksud daripada mukmin itu seperti satu bangunan? Dijelaskan oleh penulis buku ini, artinya orang mukmin itu yuhissu bi ihsasihi, merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Kalau saudaranya senang, ikut senang. Kalau saudaranya itu sedih, ikut sedih. Ya, itu mukmin. Perasaannya sama. Kalau kita merasa senang ketika saudara kita sedih, atau ketika kita sedih ketika saudara kita itu senang, nah itu dipermasalahkan tingkat keimanan kita. Masa kita senang ketika saudara kita sedih? Masa kita sedih ketika saudara kita senang? Mestinya tidak seperti itu. Kita ikut gembira ketika saudara kita gembira, dan kita ikut berduka ketika saudara kita berduka. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim. Perumpamaan seorang mukmin antara satu dengan yang lain, fi tawaddihim, dalam kasih mengasihi, wa tarahumihim, dalam hal menyayangi, kamasalil jasad, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil sahari wal humma. Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lain itu ikut merasakan panas, demam, kaiso turu. Itu kenapa? Karena jempol kakinya yang kesandung, meripati protes, kaiso turu, awake panas. Itu mestinya begitu. Kalau ada saudara kita yang tersakiti, teraniaya, mestinya kita nggak bisa tidur. Tapi buktinya kan belum seperti itu. Saudara kita di Gaza dizolimi, kita masih bisa ngorok, tidur dengan enak, tidak merasakan kepedihan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Ya, mestinya ketika ada saudara kita yang menangis, kita ikut menangis, dan kita berusaha mencari solusi agar dia tidak menangis.
Kalau saudara kita sedih, mestinya kita ikut bersedih dan mencari solusi bagaimana keluar dari kesedihan itu. Karena itu jamaah, di antara hak sesama mukmin itu apa? Ketika saudaranya sakit, kita disuruh untuk menjenguk. Menjenguk orang yang sakit itu memberi motivasi untuk kesembuhan dia. Kita datang itu memberi motivasi, menyemangati, mendoakan. Di samping kita mendoakan saudara kita yang sedang sakit itu, jangan lupa kata Nabi, jaluk donga dari orang yang sedang sakit itu. Kenapa kok kita disuruh meminta doa kepada orang yang sedang sakit? Orang yang sedang sakit itu orang yang sedang disayang oleh Allah. Dalam satu hadis Rasul menjelaskan, ya, idza ahabballahu syakhsan ibtalahu. Kalau Allah itu mencintai seseorang akan diberi ujian dia. Jadi orang yang diberi sakit itu sedang diuji oleh Allah, sedang disayang. Dan doanya orang yang sedang disayang itu mustajab. Kemudian orang yang sedang sakit itu biasanya wiritannya lebih sering daripada orang yang sehat. Ya. Kalau yang sedang sakit itu mesti ya, istighfar, la ilaha illallah, tasbih, tahlil, semuanya dibaca. Coba sampean kalau ke rumah sakit, anak tawang loro nang dangdutan, nyanyian, ya. Yang banyak itu istighfar, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, subhanallah. Kenapa? Dia itu dalam posisi memang harus dekat dengan Allah. Orang yang sering bertasbih, orang yang bertahlil, orang yang bertahmid, posisinya dekat dengan Allah. Karena itu kita dianjurkan oleh Nabi kalau menjenguk orang sakit, jangan hanya mendoakan dia, tapi sampean juga njaluk donga. Kalau memang yang sedang sakit itu bisa berkomunikasi, ya, sing disambangi koma yo, gak iso ndongakno koma, gak ro apa sing sampean jaluk, ya. Tapi masih bisa berkomunikasi, sampean minta, iya wis tak dongakno muga-muga nang waras, ketemu obate, tapi yo dongakno ya. Anakku iki tes, muga-muga lulus. Nah, kita mendoakan anak kita juga minta kepada orang itu untuk mendoakan anak kita. Ya. Wal Islamu yad'am hadzal ribat wa yuqawwi hadhihi al-'alaqat bid-da'wah ila al-indibaj fil jama'ati wal intizam. Dalam rangka untuk menguatkan tali ini, menguatkan hubungan ini, Islam itu mengajak kepada seluruh kaum muslimin, seluruh kaum mukminin untuk indimaj, untuk bergabung, untuk senantiasa berjamaah. Wa yanha an kulli ma min sya'nihi ayyuhina min quwwatihi. Dan Islam mencegah hal-hal yang membuat persaudaraan itu buyar. Apa saja potensi yang membuat kita itu buyar dalam bersaudara, yang membuat kita itu bubar dalam bersaudara, itu tolong dicegah. Ya, apa saja? Apakah bentuknya itu golongan? Apakah bentuknya itu macam-macam? Itu dicegah. Karena itu ketika ada perbedaan di dalam agama itu, ingatlah bahwasanya perbedaan yang ada itu pasti masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah yang tidak prinsipil. Karena itu jangan sampai perbedaan furu'iyah itu membuat kita bercerai-berai. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah itu bersama orang yang jamaah, bersama satu jamaah. Wa man syadza finnar.
Siapa yang menyendiri akan menyendiri nanti di akhirat, di neraka. Jadi kita disuruh untuk berjamaah. Karena itu ketika kita musafir saja dan kita berdua atau bertiga, kata Nabi, salah satu harus ada yang jadi amir. Amir itulah yang menentukan beli tiket apa ini. Sembrani, Argo Anggrek, atau GBM, terserah amirnya. Nanti kita makan di mana, istirahat di mana, itu amir. Padahal hanya 2 orang atau 3 orang. Kata Nabi, kalau kalian musafir 1, 2 atau 3 orang, maka angkatlah salah satunya menjadi amir atau pemimpin. Pemimpin itu berarti ada satu jamaah. Mustahil kalau jamaah itu tidak ada pemimpin, nggak ada imamnya. Sholat jamaah nggak ada imam, terus piye jamaah? Yang dinamakan sholat berjamaah itu ada yang imam, ada yang makmum, ya. Wahyal mutanaffis at-tabi'i lil insan wa min samma kanat ar-rahmah. Bahwasanya berjamaah itu adalah sesuatu yang mahal. Dan siapa yang tergabung dalam satu jamaah, misalnya jamaah ini, jamaah pengajian, jamaah sholat maghrib, jamaah sholat 5 waktu, jamaah masjid mujahidin, itu bagian daripada jamaah. Ya. Kalau kita bagian dari satu jamaah, ketika ada salah satu di antara kita yang terzalimi, kita harus membela. Kalau ada salah satu anggota jamaah itu yang sakit, kita harus punya kontribusi. Bagaimana caranya? Gimana sudah ada biayanya enggak untuk berobat? Kalau tidak, ayo kita urunan, kita bantu saudara kita. Ya. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzab. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan jamaah itu rahmah dan furqah itu adzab. Perpecahan itu adalah adab. Ya. Wal jama'ah mahma fawrat fahiya ala ayyi halin khairan minal wihda. Jamaah itu meskipun kecil, kelompok itu meskipun kecil, itu lebih baik daripada sendirian. Kita sholat itu kalau jumlah jamaahnya 50 dengan jumlah jamaahnya 20, lebih utama mana Bapak? 50. Ya. Jadi meskipun kecil, itu lebih baik daripada sendirian. Ada ungkapan lain, sendirian diumpamakan air itu bening, tapi sendiri itu lebih baik keruh tapi berjamaah. Artinya apa? Kalau sendirian, dia tidak akan bisa berbuat banyak ketika sendirian. Tapi kalau ketika berjamaah, ada yang mengingatkan, ada yang diingatkan. Ya. Wa kullama kathura adaduha, semakin banyak jumlah jamaah itu kanat afdal wa abar, lebih baik dan lebih afdal. Al-ithnani khairun min wahidin, 2 itu lebih baik daripada 1. Wa thalatha khairun min al-itsnain, 3 lebih baik daripada 2, dan seterusnya. Fa inna Allaha la yajma' ummati illa ala huda. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak mengumpulkan umatku, tidak menyatukan umatku kecuali dalam suatu petunjuk. Wa ibadatul islami kulluha la tuaddi illa jamaah. Dan ibadah-ibadah dalam Islam itu semua mengandung nilai jamaah, nilai bersama, nilai persatuan. Misalnya salat. Fasalatu tusannu fiha al-jamaah. Salat itu disunahkan untuk berjamaah. Sunnah menurut
sebagian besar ulama jamaah itu sunnah. Meskipun Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali berpendapat bahwasanya sholat berjamaah itu wajib. Sholat berjamaah itu wajib. Karena itu mazhab Hambali keras. Sholat itu harus ditunaikan dengan wajib, dengan berjamaah. Kalau seandainya ada yang ada yang sudah selesai sholatnya kemudian ada yang sholat sunnah, boleh ikut bermakmum dengan orang yang sedang sholat sunnah. Ya. Seandainya tidak ada yang sholat, sudah selesai semuanya. Ya, sudah selesai wajib, sudah selesai sunnah semuanya, ada satu orang yang datang belum sholat wajib, itu boleh. Orang yang sudah sholat wajib, sholat sunnah itu untuk membantu saudaranya sholat dengan berjamaah. Seperti Rasulullah SAW ketika ada salah seorang sahabat yang datang ke masjid, tole galak jamaah wis mari, yang sholat sunnah pun sudah selesai semuanya. Nabi bilang kepada sahabat-sahabat yang sudah sholat itu, siapa yang mau sedekah kepada orang ini? Maksudnya sedekah, siapa yang membantu dia agar dia mendapatkan pahala berjamaah? Siapa yang mau sedekah dengan orang ini? Artinya Nabi mempersilahkan sahabat-sahabat yang sudah sholat itu untuk sholat kembali bersama sahabat yang terlambat sendirian itu. Agar apa? Agar dia tetap mendapat pahala sholat jamaah. Dan tidak ada salahnya misalnya sampean pulang kerja malam belum sholat isya, istrinya atau anaknya sudah sholat isya, diajak, Bu, tolong ayo ewangono aku jamaah. Boleh. Ya. Biar sampean tidak sholat sendirian. Nak, sampean anak sudah sholat anak? Sudah, Bu, Pak. Ayo sholat lagi yuk. Temani bapak agar tetap mendapatkan pahala jamaah. Silahkan. Ya. Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk bersedekah terhadap orang yang terlambat sendirian. Wahiyya tafdhul salat al-fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah pahalanya 27 kali lipat daripada salat sendirian. Wa zakatu muamalatun bainal aghniya'i wal fuqara. Zakat misalnya, zakat itu juga punya nilai persatuan. Persatuan dari mana? Yaitu menyatukan hati orang yang kaya dengan hati orang yang miskin, menguatkan hubungan antara yang punya dengan yang tidak punya. Maka ada kewajiban membayar zakat. Ada yang wajib zakat, ada yang mustahil. Ya. Siam misalnya. Wasiyamu musyarakatun jamaiyatun. Puasa itu juga menunjukkan kebersamaan. Kebersamaan dalam hal apa? Kebersamaan dalam hal lapar pada waktu-waktu tertentu. Biar orang yang kaya pun pernah merasakan bagaimana laparnya orang yang tidak punya, sehingga menumbuhkan empati, menumbuhkan kasih sayang. Iya yo ternyata lesu kak mangan sedina kuwi. Lang dulurku kae telung dina gak iso tuku beras. Kemudian timbul kasih sayangnya. Berjamaah. Wal hajju, haji juga. Haji itu multaqa'am. Seakan-akan haji itu adalah muktamar tahunan orang Islam. Yastami'una min atrafil ardi ala aqdasi ghayatin. Mereka berkumpul dari segala penjuru dunia untuk tujuan yang sangat mulia. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, kata Nabi, tidaklah berkumpul orang-orang di suatu tempat atau baitullah, yaqra'unal Qur'an, mereka di situ membaca Quran, wa yatadarasunahu, dan menderes atau mempelajari isi Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan di antara mereka.
Jadi kalau kita kumpul dalam satu majelis, majelis itu adalah majelis zikir, majelis untuk mengingat Allah, bukan majelis untuk sorak-sorak melihat kul yang masuk, bukan, tapi majelis wirid, majelis zikir. Maka kata Rasulullah, pasti akan ada sakinah yang menaungi mereka. Wa hafathumur rahmah, rahmat Allah juga akan diturunkan dan dibagikan kepada orang-orang yang ada di majelis zikir itu. Wa dzakarahumullahu fi mala'in indah, Allah akan menyebut nama-nama kita yang sedang ada di majelis zikir itu, disebut di hadapan malaikat-malaikatnya. Jadi nama kita yang sedang mengaji, nama kita yang sedang ikut majelis taklim, itu disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Fulan elok ngaji, fulan elok ngaji, fulan ada di majelis taklim, fulan ikut menderes Al-Quran, fulan ikut membaca hadis Rasulullah. Nama kita harum di hadapan malaikat-malaikat Allah dengan banyaknya kita ikut pengajian. Setiap kita ikut pengajian akan disebut nama kita oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Alangkah harumnya nama kita di hadapan malaikat Allah. Ya. Tapi kalau kita hanya jagongan, nok warung, gak tahu ngaji belawas, jagongan nok perapatan, jagongan nok pos satpam, pos kamling, ya, tidak ada yang nyebut di hadapan malaikat Allah. Wa laqad kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yahris ala ay yajtami' al-muslimuna hatta fil madhhar asy-syakli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga, berusaha untuk bersama orang-orang Islam hatta fil madhhar asy-syakli, meskipun dalam bentuk yang fisik. Artinya Nabi itu ingin senantiasa bersama-sama dengan sahabatnya. Jamaah sekalian, Imam At-Tabari punya satu penelitian. Kenapa sahabat-sahabat itu menjadi generasi yang terbaik? Ya. Kenapa kau menjadi generasi yang terbaik? Salah satu hasil penelitian Imam At-Tabari, yang pertama adalah karena sahabat-sahabat itu senantiasa komitmen dengan berjamaah. Dimanapun, kapanpun sahabat-sahabat itu berusaha untuk menunaikan salat dengan berjamaah dan komitmen dengan jamaah itu sendiri. Sampai digambarkan dalam buku sirah bahwasanya sahabat Nabi itu kalau dengar suara azan dan dia sedang mencangkul, niscaya cangkulnya itu tidak akan turun ke tanah lagi. Artinya langsung dikeletakin, ditinggal untuk menuju ke tempat azan itu dikumandangkan. Kita mungkin belum seperti itu, tapi kita berusaha ketika dipanggil oleh Allah itu lebih cepat untuk menyambut panggilan itu. Kadang panggilan Allah itu masih kalah dengan panggilan telepon kok. Ya Pak ya. Jadi panggil salat itu kadang cik mulat tuh. Tapi coba ana telepon muni kring langsung mencolot. Masih turun lo tangi, ya. Berarti ternyata panggilan telepon itu masih, ya, lebih menggugah hati kita daripada panggilan salat. Ono HP ku masih turun nek muni lang mencolot. Ya, padahal si telepon HP sampeyan iku sapa? Malaikat ta. Lah paling kancane kolegae dulure. Lah kanca sampean kolega sampean gak padha menungso ya ta. Lah ya diceluk padha menungso ngono guboe.
ya, dipanggil untuk menuju Allah itu kok kadang-kadang masih lelet. Nah, ini perlu kita iyo ternyata betul ya. Ono telepon langsung melayu ya. Tapi ono azan kok gak melayu ya. Nah, itu tolong kita koreksi bareng-bareng diri kita ini ya. Ya, berarti panggilan Allah ternyata masih kalah dengan panggilan telepon. Laqad naha anha al-Islamu ashaddun nahyi idza annaha tariqul maftuh al-hazimah. Islam sangat melarang potensi-potensi perpecahan. Kenapa kata Rasulullah, kata Islam bahwasanya perpecahan itu adalah pintu untuk kalah. Pintu hazimah itu adalah perpecahan. Karena itu dalam ayatnya Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Janganlah kalian itu berpecah belah. Janganlah kalian itu bercerai-berai min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah turun ayat-ayat Allah yang jelas. Wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Ayat lain menyatakan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian berseteru, bertengkar. Kalau itu yang kalian lakukan, fatafshalu, maka kalian akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, dan kehebatan kalian itu akan sirna. Jadi kita kalau bertengkar sendiri, kehebatan kita di mata musuh-musuh Islam itu akan hilang. Kita nggak punya kekuatan. Ayat yang lain menjelaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kepada tali Allah semuanya, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Dan masih banyak ayat-ayat Allah yang menyuruh kita untuk tidak bertengkar, bercerai-berai. Jamaah sekalian, kita harus memahami bahwasanya orang yang terbaik di mata Allah adalah orang yang paling bermanfaat pada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kita berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, innallaha yuhibbu ighatsatal lahfan. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang menolong orang yang sedang berduka. Allah mencintai orang yang menolong orang yang sedang kesusahan. Ya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah juga berpesan, isfa'u tu'jaru. Tolonglah saudaramu, tu'jaru, kamu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, inti daripada tema yang kita kaji adalah bagaimana kita menjaga kebersamaan. Tolong kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat, jangan dijadikan perbedaan itu sebagai pemicu keretakan dan ketidakkuatan hubungan ukhuwah Islamiyah kita. Kalau ada perbedaan pendapat, itu wajar, ya. Itu wajar ada perbedaan pendapat. Jangan sampai perbedaan-perbedaan itu menjadikan kita membenci saudara kita. Ya. Ada yang ditambahkan? Silakan, itu ada mic di depan satu, Pak. Atau ada yang ditanyakan? Ya ada? Kalau kita ada, silakan. Waalaikumsalam. Dan tidak boleh untuk membuka aib satu sama lainnya. Terus yang saya tanyakan, bagaimana kalau profesinya sebagai wartawan gitu, Ustaz?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wartawan itu kan tidak harus memberitakan yang jelek-jelek tuh. Cuman karena kepentingan bisnis, ya, wartawan itu dituntut oleh media di mana dia kerja untuk mencari yang aneh-aneh. Kalau berita yang baik-baik itu biasa di mata masyarakat. Jadi gak semua aneh-aneh. Ya. Pertama karena itu dituntut oleh medianya. Nah, kalau kita sebagai wartawan, tolong tulis yang baik-baik. Wah, ini baik-baik itu harus ditulis, Pak, kok oleh bonus. Nah, itu masalahnya. Mereka kok oleh bonus gue. Kan ada banyak berita yang baik-baik. Kenapa yang busuk-busuk itu yang diberitakan? Ya. Kenapa yang busuk-busuk itu yang diberitakan? Ada pembahasan tentang hal itu di dalam Riyadhus Shalihin. Pendapatnya Syekh Utsaimin menjelaskan memang ada beberapa hal yang kita itu diperbolehkan untuk mengungkap aib saudara orang lain, bukan saudara, mengungkap aib orang lain. Salah satunya adalah dalam rangka untuk memperbaiki, dalam rangka untuk berdakwah, itu boleh. Jadi tujuan kita menceritakan aib saudara kita kepada tetangganya itu supaya tetangganya itu mau nuturi gitu, mau menasehati, itu boleh. Kalau sampai yang nuturi gak digubris, sama ceritakan kepada tetangganya, itu boleh. Atau karena orang yang melakukan aib itu sudah melakukan dengan terang-terangan. Kalau dia itu sudah melakukan dosa dengan terang-terangan, maka kata Syekh Utsaimin tidak ada gunanya kita menyembunyikan. Wong dia sendiri itu berusaha untuk melakukan dosa dengan dilihat orang. Ya, termasuk yang geger beberapa minggu belakangan ini. Yang melakukan seperti itu kok disyuting. Walaupun alasannya untuk koleksi pribadi, itu kan aib. Ya. Berarti sama dengan dia itu melakukan dosa dan ingin dilihat oleh orang lain dosanya. Pada kasus seperti itu menurut Syekh Utsaimin tidak berdosa kalau kita menceritakan. Kenapa? Karena memang dia sendiri melakukan dosa dengan terang-terangan, tidak sungkan, tidak izin dengan orang lain. Ya. Karena itu kita berusaha untuk menutupi aib orang lain. Tapi kalau dia itu melakukan aib dengan terang-terangan, ya kita juga tidak salah kalau ikut mengungkap, karena memang dia juga tidak takut untuk disiarkan. Ya. Tapi tetap dalam diri kita berusaha menutupi aib saudara kita. Apakah kita wartawan atau tidak, kita berusaha untuk menutupi aib saudara kita. Cukup ya? Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.